Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bahasan kita. Kali ini tentang eliminasi Gauss-Jordan yang dilakukan secara otomatis. Artinya, kalau matrik ini kita ganti, otomatis seluruh perhitungannya akan berganti dan hasilnya pun akan berganti juga. Yang lalu kita sudah membahas bagaimana eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan yang dilakukan secara manual. Oke, kita mulai. Kita tahu bahwasanya eliminasi Gauss-Jordan menjadikan seluruh angka-angka yang ada di dalam diagonal utama ini dari matrik utama di sini ini akan bernilai 1, sedangkan yang bawah dan yang atasnya dibikin 0, sehingga yang matrik utama sini menjadi matrik identitas. Oke, kita mulai saja. Supaya mempermudah, maka angka di sini kita bikin angka 1 saja. Caranya gimana? Yaitu dengan dibagi bilangan itu sendiri. Dibagi berapa? Dibagi 2. Kalau di sini nanti dirubah 5, berarti juga dibagi 5. Oke, di sini kita tulis. Saya meniru saja, ngambil dari angka yang ini. Berarti ini semua baris ini akan dibagi 2. Oke. Kemudian kita bikin matrik di sini. Nah, kita kalikan, kita bagi seluruh baris ini dengan angka 2. Caranya, maka kita pilih di sini dengan 2. Dibagi dengan 2 di sini. Kemudian supaya mudah di copy, maka kita yang ini kita tetapkan saja supaya enggak berubah-ubah. Maka G5 ini kita kasih tanda dolar supaya G-nya enggak lari. Kemudian kita tarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu panjang ya, 4 saja. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kok 1? Ternyata ini adalah pembulatan. Kalau saya besarkan, ternyata 0,5 dia. Ya, seperti inilah jadinya angkanya. Nah, kemudian matrik di bawahnya ini supaya jadi 0 sininya, maka matrik ini yang harus kita kalikan dengan angka ini. Maka di sini saya bikin matrik berikutnya, yang ini dikalikan dengan 3. Maka di sini saya ambil angka yang di sini. Oke. Jadi ini dikalikan dengan ini, baru dijumlahkan dengan ini. Itu yang akan jadi matrik berikutnya. Oke, sementara ini kita pindahkan apa saja dari sini, kita pindahkan dengan ke sini. Oke. Ini saya pindah ke sana. Kemudian ini saya copy ke kanan. Ini adalah baris pertama, tidak berubah. Kemudian ini dikalikan dengan 3. Ini dikalikan bisa, atau ini dikalikan 3. Kemudian dijumlahkan dengan di sini. Atau dikurangkan. Atau ini saja langsung kita kalikan min dari angka sini. Berarti sini bukan angka 3, tapi adalah min. Ya, di sini min dari angka di situ. Sehingga kita dapatkan min 3. Kemudian angka di sini adalah ini dikalikan ini, kemudian ditambahkan dengan ini. Ini atau angka ini dikalikan dengan ini, terus kemudian dijumlahkan dengan ini. Kita kalikan dulu ini, yang ini. Kemudian kita kalikan dengan ini, ya, supaya G-nya tidak lari kalau di copy,
maka kita kasih dolar. Nah, jadi min 3, kemudian kita copy ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, itulah hasilnya ini. Nah, kemudian baru kita jumlahkan dengan ini, hasilnya kita taruh di sini. Ini yang kita jumlahkan dengan ini, ditambah dengan ini. Nah, jadilah 0. Kita kalikan ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, jadilah matrik kita 0 kan yang ini. Sekarang saya ingin mengenolkan ini bagaimana? Maka perkaliannya bukan min 3, tapi min 1 di sini. Jadi min di sini. Di sini kita kalikan min ini. Nah, baru kemudian baris pertama yang ini kita kalikan dengan min 1. Baris pertama ini dikalikan dengan yang ini. Supaya G-nya tidak lari, kita kasih tanda dolar. Nah, kemudian ini kita copy ke kanan. Nah, seperti itu. Sama dengan atasnya, yang ini kita jumlahkan dengan ini, hasilnya ditaruh di sini. Ditambah dengan ini. Jadilah 0. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, oke. Yang di sinian adalah pengali saja. Ini pengali yang diambil dari angka terdepan di sini. Yang angka akan dinolkan. Jadilah matrik kedua kita. Ya. Selanjutnya kita mau mengenolkan yang 2. Maka yang atas tetap masih sama, maka baris pertama sama baris kedua masih tetap. Kita bikin sama seperti atasnya. Seperti ini. Kita copy ke kanan dan ke bawah, baris 1 dan baris 2. Sedangkan baris ketiga kita akan mengenolkan yang ini, yang 2 ini. Nah, kalau saya ambil dari sini dikalikan berapapun, nanti di sini tidak jadi 0. 0-nya jadi hilang, tidak jadi 0 lagi. Maka yang paling mudah adalah saya ambilkan dari baris kedua. Gimana supaya mengenolkan ini? Kita ambilkan dari atasnya sini. Atasnya sini harus dikalikan berapa supaya bisa ke bawah ini? Tentu ini dikalikan dengan minus ini dibagi ini. Jadi minus ini dibagi ini. Jadi minus ini dibagi ini. Jadilah 1. Nah, kenapa saya bikin gini kok tidak saya 1 saja? Nanti kalau langsung, kalau angkanya berubah jadi tidak jadi rusak jadinya. Makanya saya bikin minus ini dibagi ini. Kalau tadi kenapa tidak dibagi? Karena ininya 1 sudah. Maka seperti ini. Jadi minus ini dibagi ini. Nah, jadi kalikan 1. Yang ini karena ini 0 tetap seperti ini, tapi kita bagi juga dengan yang ini. Dikalikan dengan ini. G-nya supaya nggak lari, saya kasih tanda dolar. Jadi 0. Kemudian saya copy ke kanan. Jadi tetap min 2. Baru yang di sini adalah penjumlahan antara sini dengan sini. Ditambah dengan sini.
Nah, kalau kita copy ke kanan, jadinya adalah sini jadi 0. Oke, sekarang kita sudah memiliki segitiga atas seperti ini. Sekarang kita tinggal menolkan yang atas di sini. Bagaimana supaya 0 di sini? Maka kita ambil di sini untuk menolkan yang atas ini baris kedua, maka kita ambilkan baris yang ketiga. Nah, gimana caranya? Kita yang baris ketiga kita anggap tetap dulu. 1, 2, 3 di sini masih tetap. Kita copy ke sini masih tetap. Kemudian jadi minus ini dibagi ini. Minus yang mau dinolkan dibagi dengan ini. Nah, ini pengalinya. Kemudian yang ini, baris ini dikalikan dengan ini. Supaya G-nya tidak lari, saya kasih dolar. Nah, baru kemudian yang atasnya ini ditambahkan dengan ini. Maka yang ini ditambahkan dengan yang ini. Nah, kita copy ke kanan. Jadilah 0 sudah di sini. Oke. Sekarang atasnya juga gitu, sama. Kalau atas sendiri sini dikalikan berapa? Yang akan dinolkan minus yang akan dinolkan dibagi dengan ini. Berarti min yang akan dinolkan dibagi dengan yang mengenolkan. Di sini boleh atau di sini boleh. Nah, seperti itu. Baru kemudian yang ini kita kalikan dengan ini. Supaya G-nya tidak lari, saya kasih dolar. Saya copy ke kanan. Nah, jadilah ini. Sekarang ini saya kalikan dengan atas, tambahkan dengan atasnya. Maka jadilah ditambah dengan ini. Jadi tetap ini kita geser ke kanan. Nah, di sini sudah jadi 0. Oke. Sudah. Sekarang kita sudah punya 0,0 di sini. Sekarang tinggal kita menolkan satu lagi ini. Gimana? Menolkannya enaknya adalah diambilkan dari sini. Minus yang dinolkan dibagi dengan yang mau mengenolkan. Nah, maka kita tulis yang baris kedua sama ketiga masih tetap seperti semula. Seperti ini. Sedangkan yang di sini, maka baris kedua inilah yang akan kita kalikan. Kalikan berapa? Yang mau dinolkan minus yang mau dinolkan. Minus yang mau dinolkan adalah ini dibagi dengan yang mengenolkan. Ini. Nah, jadilah ini. Ini kalau kita lihat, nah ini sebenarnya adalah 0,5 ya. Kalau kita perlebar sebenarnya bukan 1 ya. Yang ini ya oke lah. Seperti ini. Kemudian yang ini kita kalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Supaya G-nya tidak lari, kita kasih dolar. Kemudian kita copy ke
kanan. Nah, seperti ini. Maka kalau ini kita jumlahkan dengan ini, jadinya tetap 1. Nah, sini sudah 0, sini sudah 0. Sudah matriks diagonal. Oke, jadilah matriks kita. Sekarang satu langkah lagi supaya ini menjadi 1, maka harus dibagi dengan dia sendiri. Ini juga harus dibagi dengan dia sendiri, karena kita tidak tahu. Mungkin nanti di sini kebetulan saja ini angka 1. Kalau sini sudah pasti 1. Nah, maka ini kita bagi dengan yang ini kita bagi dengan yang ini. Maka jadilah matriks kita, yaitu baris pertama masih tetap, kemudian kita copy ke kanan. Nah, kemudian baris kedua ini harus kita bagi dengan dia sendiri. Kita lihat di sini. Nah, maka yang ini harus kita dibagi dengan ini. G-nya sekali lagi kita kasih $. Maka kalau kita tarik ke kanan, nah dia jadilah 1. Demikian juga bawahnya harus dibagi dengan ini. Maka di sini saya ambilkan dari sini. Kemudian ini dibagi dengan ini. Sekali lagi G-nya supaya nggak lari saya kasih tanda $. Saya copy ke kanan. Hasilnya seperti ini. Maka dengan demikian kita dapat memperoleh hasilnya X sama dengan 12, Y sama dengan 18, Z sama dengan 7. Langsung. Kita tidak usah ngitung mumet-mumet lagi, langsung seperti ini. Nah, ini bisa kita copy ke atas, misalkan hasilnya, misalkan di sini. Hasilnya, nah, kita kasih X sama dengan yang di sini, Y sama dengan sini, Z sama dengan, nah seperti ini. Kita bisa ngopi ke bawah. X-nya mana? Di sini. Kemudian Y sama dengan, kita pilih ke bawah, Y-nya adalah ini. Kemudian Z-nya sama dengan, langsung kita temukan di sini. Nah, inilah hasil dari perhitungan kita. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kalau ini kita rubah-rubah, misalkan di sini hasilnya ini kita rubah-rubah, di sini misalkan 5 gitu. Enter. Maka otomatis ini tetap saja. Di sini tetap saja, meskipun sini lari ya. Angkanya ini karena besar ya. Nah, tetap kita lihat di sini jadi matriks identitas. Tetap saja matriks identitas. Oke. Kalau sini misalkan saya ganti 2, otomatis berubah semuanya. Di sini tetap jadi matriks identitas. Semuanya di sini akan ketemu. Nah, begitulah gimana cara menggunakan Excel untuk membantu perhitungan kita supaya lebih cepat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan.